Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Sabtu di akhir pekan ini kita bakal bahas satu tren yang menurut kami mungkin dalam beberapa hari ke depan ini, karena ada hal yang akan datang nih, sudah kayak dihitung mundur sama orang-orang, mungkin bakal dapat traction menarik. Karena sebenarnya dari beberapa minggu sebelumnya aja udah kelihatan kok tractionnya itu muncul, dan mungkin ini bisa jadi salah satu tren yang kemarin sudah ada, mungkin bakal bangkit lagi. Nah, kira-kira apa tren itu? Apakah masih ada update-nya yang bagus? Apakah orang masih peduli, masih mengadopsi? Dan mungkin apakah ada peluang investasi bagus? Karena banyak topiknya dan materinya lengkap, kita bakal cari tahu lah hari ini. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, karena dikit lagi kita nyentuh 150.000 subscribers dan akan mengadakan giveaway. Jadi kasih tahu ke teman-teman kalian atau mungkin keluarga atau rekan kerja siapapun lah yang tertarik untuk belajar kripto dan blockchain, biar subscribe dan gak ketinggalan notifnya waktu kami ngadain giveaway nanti. Oke, sekarang kita bakal masuk ke tren yang akan dibahas hari ini. Dan tren itu sebenarnya kalau misalkan kalian mungkin sudah bisa menebak dari thumbnailnya, itu adalah Metaverse. Tren yang sebenarnya bisa dibilang orang itu mungkin rada percaya nggak percaya, ada yang bilang ini cuman gimmick doang, apaan zaman virtual, metaverse, mungkin terlalu banyak kayak terlalu banyak hal-hal yang masih bakal perlu dikerjain lah intinya. Dan sebenarnya memang bener kadang ada gimmicknya, tapi ada benernya juga bahwa ini mungkin bisa jadi hal yang patut diperhatikan untuk kedepannya. Nah, kalau misalkan pengen nonton lebih lanjut tentang apa arti metaverse itu, pengaruhnya kemarin pas Facebook ngumumin perubahan nama dia jadi Meta, terus proyek-proyek kripto yang mungkin ada hubungannya juga, sebenarnya nanti bakal kita bahas juga di video ini soal aset-aset kripto dan mungkin teknologi sama infrastruktur blockchain yang membantu untuk memajukan metaverse ini. Nanti kita bakal bahas juga di video hari ini. Cuman untuk pengertian yang paling umumnya, definisinya ada di sini. Ini sebenarnya salah satu video yang paling sukses di channel kami, hampir 300.000 views lah bisa dibilang. Dan itu cuman bahas tentang metaverse itu apa sih. Jadi silakan lihat di sana. Kita nggak bakal debat hari ini tentang apakah metaverse itu diperluin atau enggak. Itu semua arti dan segala macam ada di video itu. Jadi silakan nonton aja. Nah, sekarang kita cuman bakal bahas masih adakah orang yang membangun metaverse, dan kira-kira tren yang segera datang itu apa aja. Oke, sekarang kita perlu tahu latar belakangnya dulu yuk. Latar belakang sama kebutuhannya soal metaverse ini sebenarnya elemennya banyak banget ya. Kalau misalkan kalian tahu, metaverse yang bisa dibilang komplit atau lengkap itu belum ada saat ini. Belum ada yang namanya game atau dunia virtual apapun. Bahkan di luar kripto nih, yang tradisional, yang web 2, itu belum ada yang memenuhi seluruh definisi yang ada dari elemen-elemen metaverse yang dibahas sama Gartner.com. Gartner.com ini dikutip sama Forum Ekonomi Dunia, WEF. Dan sebenarnya dari sini ada banyak sekali yang diperlukan. Pertama ada dunia 3D, real time atau waktu nyata. Ada pengalaman yang bersama, harus bisa simultan pokoknya sesama antara semua pengguna. Terus ada integrasi, ada hubungan berbagai barang virtual, entah itu avatar, entah itu objek-objek. Terus jumlah penggunanya juga harus efektif dalam skala yang bisa dibilang kalau orang-orang tak terbatas itu pakai cukup lah. Terus persisten, jadi dia harus selalu aktif. Dan ini adalah objek-objek elemen lain yang bergantung. Jadi saat ini belum ada. Dan metaverse itu menggabungkan semuanya, dari hiburan, mata uang digital, gaming, NFT, e-commerce, sosial. Itu semua yang diharapkan kita punya dalam sebuah metaverse yang lengkap atau komplit. Cuman banyak ya yang sebenarnya bisa dibilang tuh kayak relatif terpusat, relatif desentral juga ada, yang pilihan-pilihannya mungkin di blockchain kripto saat ini. Cuman ya semua metaverse tuh masih ada pro kontranya, ada yang bagus di sisi ini, ada yang bagus di sisi satu. Dan hari ini kita nggak bakal membahas sebenarnya metaverse mana yang akan menang, yang akan dominan, itu bukan topiknya. Nah, alasannya karena memang sebenarnya butuh 5-10 tahun mungkin ya, ini cuma hitungan kasar doang, ke masa depan untuk bisa kita ngelihat tantangan-tantangan metaverse saat ini diatasi, kemudian mereka bisa mencapai level yang komplit itu. Nah, metaverse itu kan tren jangka panjang, perlu survive lah kalau memang orang-orang itu percaya itu bakal survive. Dan kalau emang manusia tuh pengen untuk bikin metaverse itu terwujud, semua kan tergantung sama konsensus dunia, peduli apa enggak, setuju apa enggak sama metaverse. Nah, salah satunya dari beberapa perusahaan yang megang peran besar itu Apple.
Jadi ada banyak banget perusahaan-perusahaan besar gitu kan yang megang peran. Dan Apple ini salah satu contoh yang sebenarnya kami di awal video tadi bilang itu dalam hitungan hari akan ada hal menarik. Nah, alasan kita membahas topik Metaverse hari ini itu karena Worldwide Developer Conference-nya yang 2023 untuk Apple itu cuma dalam hitungan hari doang. Kalau misalkan kalian ngikutin ya yang teknologi-teknologi tradisional gitu yang di luar dari kripto dan blockchain, ya nggak tradisional sih, kan modern juga, cuman maksudnya di luar dari topik utama kita yang biasanya kripto blockchain, itu sebenarnya udah mulai banyak rumor-rumor beredar dari sesi-sesi yang akan diadakan Apple. Kalau nggak salah 5 Juni, jadi dalam hitungan 2 hari lagi, ya bener nih 5 Juni. Jadi kalau sekarang hari Sabtu tanggal 3, 2 harian lagi, itu ada sesi-sesi yang dirumorkan akan mengumumkan, akan meluncurkan VR barunya Apple yang sebenarnya udah dari tahun 2020 juga udah banyak banget rumornya beredar. Cuman belum bener-bener sesuai peluncurannya sama yang orang-orang tungguin. Makanya khususnya para pengguna Apple juga gitu kan, entah itu HP-nya iPhone atau komputernya Mac dan lain-lain, itu pada nungguin nih tanggal 5 Juni. Nah, karena salah satunya ada teknologi VR itu, akhirnya beberapa token yang kaitannya sama Metaverse, lebih ke kayak infrastruktur juga sih. Nah, itu yang bakal kita bahas nanti contoh-contoh namanya di video ini. Itu semua jadi terpengaruh sama Worldwide Developer Conference yang akan datang. Dan orang-orang menduga di tanggal 5 Juni ini semua orang bakal ngomongin soal VR, bakal ngomongin soal dunia virtual, bakal ngomongin soal Metaverse lagi yang tadinya topik hangat diperbincangkan, terus sempat mereda dan bisa dibilang agak mati suri, mungkin bisa bangkit diomongin lagi sama orang-orang. Nah, kalau misalkan kita udah lihat ya alasan topik kita membahas hari ini, sebenarnya siapa lagi sih yang peduli sama Metaverse gitu kan. Kalau misalkan tadi kita lihat salah satunya si Apple, sebenarnya udah banyak sih yang utama kan Facebook ganti nama jadi Meta. Itu dia bikin juga VR-nya kayak Meta Quest Pro. Ini udah banyak banget review-reviewnya juga dari yang reviewer gadget biasa. Kayak si MKBHD itu bikin, itu ada di bawah, nyempil dikit itu thumbnail videonya. Itu bahas tentang VR-nya Meta Quest Pro yang dibikin. Terus kalau misalkan kita lihat lagi, satu contohnya itu ada si PlayStation juga, PlayStation Sony. PlayStation Sony itu juga bikin VR kan, khusus untuk orang-orang yang pengen main game di platformnya mereka. Ini juga ada VR kedua, ini versi kedua kalau nggak salah. Itu yang mereka luncurin dengan segala alat-alat pelengkapnya lah. Dan itu ada contoh-contoh yang bisa kita pakai VR-nya. Jadi di luar dari PlayStation Sony, di luar dari Meta Quest, di luar dari Apple, tuh ada banyak banget perusahaan yang terlibat. Dan kalau misalkan ditanya siapa yang peduli sama Metaverse, itu kita bisa lihat dari estimasi orang-orang bilang industri kedepannya ini akan bernilai seberapa banyak. Nah, yang pertama itu ada Global X. Global X itu estimasi katanya pasar Metaverse global itu bisa mengungguli sampai 1,5 triliun per tahun 2029. Terus ada Bloomberg. Bloomberg itu estimasinya 800 miliar dolar. Katanya per tahun 2024. Pas sampai 2024 bisa nyampe segitu. Tahun depan sih. Nah, kita lihat makanya kan apakah tahun ini bisa kemudian bangkit lagi. Itu JP Morgan. JP Morgan itu katanya revenue market itu peluangnya bisa sampai 1 triliun. Nah, coba kalau misalkan saya liatin, JP Morgan itu kan ada entitasnya namanya Onyx. Onyx JP Morgan ini kemarin habis bikin report, dan reportnya itu yang ngasih tahu di sana katanya peluang pendapatan dari pasar Metaverse bisa sampai 1 triliun dolar. Jadi kalau dilihat ya hampir mirip sama market cap Bitcoin saat ini gitu kan. Terus kemudian ada Morgan Stanley. Morgan Stanley bilang katanya bakal nyentuh 8 triliun forecastnya dia, prediksinya dia. Dan ini untuk ukuran pasar Cina doang. Jadi gila ya, 8 kali lipatnya dia prediksi cuman di pasar Cina aja untuk Metaverse. Kemudian Deloitte ini bikin laporan juga. Laporannya menurut saya agak estetik sih, bagus sih gambarnya dan desainnya, tentang Metaverse di Asia, strategi untuk mempercepat dampak ekonomi. Dan kalau si Deloitte dia estimasinya tuh 13 triliun, bahkan lebih tinggi lagi. Itu dalam 7 tahun berikutnya menurut estimasi dia. Kemudian yang terakhir ada McKinsey. McKinsey ini di websitenya juga memperkirakan pertumbuhan itu sampai 5 triliun untuk tahun 2030. Jadi kalau bisa dilihat ya sekitar 7 tahunan lagi. Jadi kisaran rentang waktunya itu bener-bener antara 5 sampai 10 tahun. Dan mereka setuju dengan yang kita bagiin di awal tadi, bahwa ini merupakan tren jangka panjang yang butuh pertumbuhan luar biasa signifikan selama bertahun-tahun sebelum bener-bener jadi.
Jadi bukan cuma tren bulanan doang ya guys kalau misalkan kita mau ngomongin soal metaverse. Nah sekarang kita lihat yuk, kira-kira siapa sih yang bukan cuman peduli dan prediksi doang, tapi membangun dan mungkin uji coba lah, bikin-bikin proyek-proyek tes gitulah, pilot bisa dibilang. Yang pertama ada negara Jepang. Pemerintah Jepang sebenarnya salah satu perdana menterinya sih yang bilang kalau NFT dan metaverse itu bakal menjadi salah satu aspek yang penting dalam rencana mereka untuk investasi ini digital. Jadi mereka percaya dengan transformasi digital dan salah satu investasinya adalah lewat ekspansi ke NFT dan metaverse. Kemudian kalau kita lihat dari Uni Arab Emirat, itu si Dubai bahkan ada metaverse strateginya sendiri. Itu dia rilis katanya untuk mengubah Dubai jadi salah satu dari top 10 ekonomi di dunia yang peduli sama strategi metaverse. Itu yang dia bagikan. Kemudian Korea Selatan meluncurkan metaverse replikanya untuk kota Seoul. Jadi kota Seoul dibikinin replikanya dalam bentuk metaverse dan ini katanya bakal diselesaikan dalam tahun 2026. Nah itu nggak tahu, kalau untuk sekarang saya udah lama nggak ngikutin sih, jadi nggak tahu kalau untuk tahapnya ada di mana. Terus ada Saudi Arabia. Ini kalau Saudi Arabia dari Cointelegraph katanya bermitra dengan Sandbox. Ada tanda tangan MOU sama Sandbox untuk bikin pengembangan metaverse masa depan. Entah bentuk konkretnya seperti apa, itu nanti mungkin akan kita lihat ke depannya. Kemudian terakhir ada Singapura juga kemarin saya dengar bikin digital twinnya. Jadi kayak kembarannya yang digital dari negara mereka. Negara mereka relatif lebih kecil kalau dibandingin sama negara-negara lain yang kita sebutin tadi. Dan tujuannya katanya punya versi metaverse-nya gitu untuk Singapura. Terus kalau misalkan kita keluar dari pemerintah dan dari negara, kita bisa lihat entitas, institusi yang besar. Itu ada contoh pertama Fidelity Trademarks itu ngasih sinyal, kayak bukan sinyal sih, lebih ke kayak tanda secara implisit bahwa katanya dia akan ada layanan metaverse untuk bank-bank besar yang memperhatikan nih tren metaverse. Dan kalau misalkan kita lihat dari Qualcomm itu kan sebenarnya kalau misalkan kalian lihat HP-HP yang kalian pegang saat ini, itu banyak yang chip-chipnya itu pakai produksi dari Qualcomm. Dan Qualcomm itu mengumumkan adanya $100 juta pendanaan untuk metaverse Snapdragon. Snapdragon khusus untuk metaverse. Jadi prosesornya itu khusus untuk memberi tenaga ke banyak device dan perangkat VR. Itu dari Qualcomm. Kemudian untuk Epic Games itu mengumpulkan dana 1 miliar juga. $1 miliar di tahun 2021 kemarin itu untuk rencana metaverse jangka panjangnya mereka. Itu Epic Games. Lalu yang berikutnya Lego. Saya suka Lego banget sih. Kalau misalkan kalian kunjungin rumah saya pasti ada beberapa Lego di rumah yang saya pajang. Itu Lego bermitra sama Epic Games. Dan sesuai sama target pasarnya mereka yang sebenarnya ya meskipun orang-orang dewasa juga mainan Lego, tapi lebih utamanya ke anak-anak kan, dan dia berusaha untuk bikin metaverse yang ramah dengan anak-anak. Itu kerjasamanya bareng sama Epic Games. Kemudian ada Sony katanya siap untuk masuk ke metaverse juga, katanya siap untuk menjadi salah satu raksasa di industri hiburan metaverse ini. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal Meta gitu kan, tadi kita udah lihat kan video Meta Quest Pro-nya. Dia salah satu yang paling jor-joran juga sih, bisa dibilang ngabisin duit sampai puluhan miliaran dolar untuk membangun metaverse. Makanya sampai ganti nama perusahaan, itu gila sih dia. Dan kalau misalkan kalian sadar nggak sadar ya, buka Facebook, Instagram, WhatsApp, pasti ada tulisannya semua pas lagi loading gitu kan, powered by Meta. Itu semua bener-bener nama Meta yang dia ubah untuk tujuan metaverse. Kemudian ada lagi Animoca Brands, ada juga perusahaan lain di Cina kayak Tencent, Alibaba. Terus ada Microsoft juga yang kemarin ada ini akuisisi platform gaming Activision Blizzard. Itu kemarin 70 miliar loh nilainya pas tahun 2022. Katanya beli itu bukan cuman sih, sebagai salah satu langkah untuk membangun metaverse juga katanya. Ya sebenarnya kalau misalkan kita mau lihat lebih lanjut di internet tuh udah banyak banget pokoknya perusahaan-perusahaan, entitas yang terlibat sama pengumpulan dan juga pemberian dana ke orang-orang yang berbakat yang pengen ikut membangun metaverse. Dan kalau misalkan kalian lihat, bahkan mereka tuh sampai bikin aliansi.
Ini ada yang namanya OMA3, itu singkatan dari Open Metaverse Alliance. Jadi aliansi metaverse terbuka. Ini dibentuk sama nama-nama yang mungkin udah familiar di telinga kalian, kayak Animoca Brands, Decentraland, The Sandbox, Upland, Alien World, Crypto Voxel, dan lain-lain. Itu semua membangun aliansi untuk bikin metaverse yang bisa benar-benar dimiliki sama penggunanya. Kan nih kalau pengen gabung aliansi, ya menarik sih untuk lihat websitenya. We Are OMA3 ini ada member-membernya. Tadi ada beberapa yang udah kami sebutin, dan ada nama-nama lain juga yang mungkin kalau di mata saya itu rada baru, saya belum familiar, tapi mungkin ada dari kalian yang tahu. Ini ada nama-nama pemimpinnya juga, media, dan lain-lain. Jadi bahkan sampai mereka bikin aliansi. Dan dari yang Web2-nya juga, yang tadi kayak Meta, Microsoft, Epic Games, terus Nvidia, Qualcomm, Unity, Sony, itu semua juga bikin aliansi sendiri. Namanya Metaverse Standard Forum. Dan Metaverse Standard Forum ini aliansi yang dibentuk sama mereka pas bulan Juni 2022 kemarin. Ini menampilkan ada 33 sebenarnya perusahaan teknologi terbesar di dunia. Itu bahkan sampai ada forum khususnya aliansinya. Ya menarik sih. Pokoknya intinya kalau kita ngomongin soal metaverse itu komponen utamanya tuh banyak. Komponen utamanya itu kalau misalkan kita lihat ya, itu kebutuhannya ada yang pertama perusahaan VR. Tadi kita udah bahas di awal. VR yang kayak dibikin sama Apple, sama PlayStation, sama Meta. Terus ada juga kalau nggak salah Microsoft ada ya, Minecraft sama studio gamenya mereka sih kurang ngikutin sih kalau untuk yang Microsoft. Nintendo pembuat hardware juga yang bisa dibilang kayak portable bentuknya. Ya itu semua sebenarnya membantu sih dalam seginya masing-masing. Hardware tuh dibutuhin dan nggak banyak perusahaan kripto dan blockchain tuh yang bikin hardwarenya sendiri. Kecuali Solana bikin hardware HP-nya sendiri. Dan selain hardware, itu perlu adanya juga si gamenya atau dunia virtualnya itu. Yang paling terkenal mungkin kalau kita ngomongin ya udah tahu sih Roblox gitu kan. Roblox, Minecraft, Fortnite, itu yang paling utama dunia virtual yang bisa dibilang ekosistem sosialnya itu udah terbentuk banget. Banyak banget orang-orang saling terhubung, dan itu salah satu yang terbesar sih dengan sisi penggunanya. Kalau dilihat dari pengguna hariannya yang aktif banget pakai. Kemudian tadi kita sempat singgung dikit dari sisi Qualcomm, itu perlu adanya orang yang bikin chipsetnya, perlu ada yang bikin komputasinya gitu kan, atau kartu graficsnya, graphics cardnya. Jadi ada Intel, ada TSMC, ada Nvidia. Kemarin kalau kalian ngelihat Nvidia itu sampai naik ke $1 triliun market capnya kemarin. Itu gara-gara hype AI sih sebenarnya. Cuman ya tetap ada hubungannya juga Nvidia sama Metaverse, karena dia yang bikin produk-produk untuk komputasi. Terus ada AMD. Ya kan, kalau ngomongin Intel, apa kaum biru pasti ada yang merahnya si AMD. Terus itu sih beberapa nama untuk saham tradisional yang kalau kita bisa bilang terlibat sama pembangunan metaverse. Karena kalau tidak ada mereka, tidak ada tuh produk-produk yang dibutuhin untuk menjalankan metaverse. Kalau misalkan ngomongin soal pembuatan dunia virtual ya, itu ada beberapa hal yang sebenarnya membantu. Dan kalau kita lihat dari sisi Nvidia, itu ada yang namanya Nvidia Omniverse. Nvidia Omniverse ini platform untuk membuat sama mengoperasikan aplikasi-aplikasi metaverse. Contoh lainnya itu ada Improbable juga, itu yang bantuin bikin metaverse-nya Otherside dari Yuga Labs. Terus kalau misalkan kita ngomongin soal framework kayak gini, pasti kalian yang misalkan nih main PlayStation ya, kalian tahu banyak banget tuh game-game PS5 yang bagus grafiknya itu dibikin sama Unreal Engine. Jadi selain dari Nvidia Omniverse, ada bantuan dari Unreal Engine juga. Nah, Unreal Engine ini yang mungkin lebih sering kalian dengar daripada Omniverse Nvidia. Itu bisa bener-bener bikin dunia virtual yang diciptakan sama pengembang kelihatan mirip sama dunia nyata. Kelihatan sangat imersif dan bener-bener apa ya istilahnya, kayak bisa dinikmatin lah dari sisi pencahayaan, struktur, dimensinya, itu semua yang membantu. Dan ini adalah perusahaan-perusahaan Web2 tradisional yang bukan khusus crypto blockchain tapi membantu. Karena tanpa mereka framework atau kerangka kerjanya itu mungkin bisa tersendat gitu kan. Dan inilah yang sulit. Inilah pengembangan-pengembangan yang sulit yang menjadi tantangan metaverse, yang kenapa kita bilang dia lebih ke jangka panjang.
Ya, kalau misalkan kita ngomongin soal hardware dan software, keperluannya tuh banyak banget nama-nama lain. Unity, Epic Games, Unreal Engine tuh punya pangsa pasar yang besar saat ini. 48% sama 13% untuk industri mesin pembuatan game. Dan kalau ngomongin soal VR tadi udah, kita tinggal lihat aja apakah Apple bener-bener akan mengeluarkannya di tanggal 5 Juni nanti. Dan apakah bakal diomongin sama orang-orang di seantero internet. Kita akan cari tahu segera. Kalau misalkan kalian pengen lihat lebih lanjut untuk siapa aja yang terlibat, itu sebenarnya ada di newzoo.com. Dia bikin diagram yang membantu melihat ekosistem metaverse itu dari berbagai sisi, itu siapa aja yang berperan gitu kan, dari sisi infrastrukturnya, hardware, software, mungkin exchange atau nama-nama lain lah, pokoknya yang membentuk ekosistem itu secara lebih luas. Nah, sekarang mungkin ini bagian yang paling kalian tunggu-tunggu nih dari video hari ini, yaitu kalau misalkan kita lihat ya, ke CoinGecko itu kan ada kategori khusus untuk aset-aset kripto yang masuk dalam tren metaverse. Menurut saya, mayoritas dari aset-aset kripto yang masuk ke dalam kategori ini kurang worth it untuk diinvestasikan. Nah, kalau misalkan kita mau lihat nama-nama yang sebenarnya itu lebih memegang memegang peluang untuk bisa dapat nilai dari pengembangan metaverse, itu lebih ke sisi infrastruktur. Karena kalau kita lihat tadi, tantangannya banyak dari sisi infrastruktur, dan banyak banget perusahaan Web2 tradisional yang masih ngerjain itu. Kalau misalkan kita lihat dari sisi infrastruktur, untuk blockchain atau ledger gitu kan, istilahnya buku besar, tempat aset-aset digital itu diletakkan, disimpan, dan dijamin keamanannya, itu tentu yang paling utama Ethereum secara platform smart contract. Dan kalau kita lihat alternatifnya, kalau Ethereum mungkin lebih interoperable sama layer 2, sama banyak banget ekosistem EVM lain yang saling terhubung. Itu bisa kita lihat dari ekosistem Ethereum. Untuk alternatifnya yang mungkin bisa lebih dibilang kayak eksklusif, karena pendekatannya berbeda, dia lebih pengen monolitik aja, fokus sama satu ekosistem mereka yang bisa dibangun sendiri sama komunitas, itu Solana. Jadi mungkin dari sisi blockchain-nya, untuk tempat smart contract itu berada, Ethereum sama Solana mungkin bisa jadikan dua nama yang utama. Jadi dari sisi aset kriptonya ETH sama Sol. Cuman kembali lagi ya guys, sebelum kami terusin untuk nama-nama yang berikutnya, ini bukan saran keuangan apapun. Kami nggak menjamin keuntungan apapun, nggak ada bilang ini merupakan aset yang profitable atau ngomongin ini bagus untuk investasi jangka panjang. Semua kembali ke tangan masing-masing dan kalian harus dior. Nah, sekarang kalau kita lanjutin, itu yang berikutnya adalah Render. Render ini yang sebenarnya masuknya cuma di urutan ketiga. Nah, kalau dibandingin sama Sandbox sama ICP, lebih kelihatan value propositionnya Render Network sih. Sekarang udah masuk ke top 5. Kalau kalian sadar, kemarin tuh dia bener-bener naik gila-gilaan beberapa minggu lalu sih. Itu karena itu tadi, yang ada Worldwide Developer Conference 2023 untuk Apple tanggal 5 Juni. Itu salah satu alasannya Render kemarin ikutan naik tinggi, karena orang spekulasi bakal ada perbincangan yang ngetrend soal dunia virtual. Dan Render, kalau misalkan kalian belum tahu, itu merupakan blockchain yang membantu distribusi komputasi. Jadi komputasi itu yang dibutuhin kan untuk dunia yang bisa dibilang ini butuh kemampuan yang sangat-sangat cepat dan efisien. Dan dia bisa bantu ngerender gitu kan GPU secara terdistribusi. Orang-orang bisa bantuin meminjamkan komputasi komputer mereka ke blockchain ini lewat Render untuk ngejalanin semua metaverse tadi. Intinya kalau nggak ada render GPU tuh nggak ada metaverse jalan. Karena itu kan virtual, ya butuh sama yang namanya render GPU. Dan Render ini merupakan token utama sebenarnya, yang kalau kalian lihat aja kemarin trennya luar biasa gila. Itu belum banyak kompetitornya, pesaingnya di kategori ini. Kemudian yang berikutnya itu sebenarnya nggak masuk di sini, itu sama kayak Ethereum Solana nggak masuk di sini. Itu adalah Chainlink, karena dia membantu sinkronisasi data antara blockchain yang berbeda. Jadi kalau kita ngomongin metaverse yang khusus untuk blockchain, Link tokennya itu bisa jadi salah satu yang membantu antara node Oracle untuk menyinkronkan data antar blockchain. Kemudian yang berikutnya ada Arweave. Arweave tokennya AR itu nggak ada di sini. Justru malah lucu sih, karena nama tokennya AR kan, jadi kayak seolah-olah augmented reality yang ada hubungannya sama VR, AR.
Dan Arweave ini merupakan kompetitornya Filecoin sebenarnya. Jadi dua nama ya hari ini. Arweave, Filecoin itu khusus untuk penyimpanan. Bedanya Filecoin itu penyimpanan sementara doang. Orang subscribe, harus langganan. Selama mereka subscribe, data mereka disimpan. Kalau Arweave bayar sekali doang di awal, disimpannya selamanya. Jadi Arweave itu penyimpanan secara permanen, cuman bayar sekali di awal. Filecoin itu penyimpanan sementara, dia harus pakai subscription langganan. Itu. Kemudian yang terakhir mungkin ada Ethereum Name Service atau ENS. Itu kaitannya sama identitas digital sih, atau identitas secara on-chain. Ya Magic masuk di sini juga nih. Magic ini ada hubungannya juga karena ekosistem Trezor DAO itu juga punya identitas digitalnya, baru aja diluncurin belum lama ini. Jadi mirip-mirip sama ENS itu sih Magic Trezor DAO. Jadi tadi kita udah nyebutin ya untuk blockchain, untuk ledger utama mungkin ETH, Ethereum atau Solana. Untuk komputasi utama di metaverse trennya itu bisa dibilang render. Kemudian yang hubungannya sama kayak sinkronisasi blockchain tuh Chainlink, ada juga The Graph sih, Graph protokol. Terus untuk penyimpanan ada Arweave sama Filecoin karena data itu perlu disimpan dunia virtual. Kemudian untuk identitas digital ada ENS sama ada Magic. Sebenarnya kalau misalkan kita mau lihat lebih lanjut, banyak yang nggak worth it. Cuman kalau kalian tetap pengen riset, tetap pengen explore sendiri, silakan explore. Yang penting tanya aja soal tokenominya. Apakah token itu banyak digunain untuk menggerakkan ekonomi virtual? Terus kedua, apakah pemegang tokennya itu dapat akses ke pendapatan dari si metaverse itu kalau sukses? Kalau enggak, apakah pemegang token itu punya suara, punya governance untuk memengaruhi, misalkan nanti mereka sukses, nilainya itu bisa dipengaruhi biar balik ke para pemegang token? Itu mungkin beberapa pertanyaan yang bagus sih untuk ditanyain kalau pengen riset lebih lanjut. Nah, di luar dari token-token yang saya sebutin, itu ada banyak cara. Mungkin lewat DeFi atau NFTFi. Karena aset-aset digital nanti perlu ada ekonominya kan, kalau pengen metaverse jalan. Terus mungkin ada bisa lewat lahan, lewat avatar. Cuman itu lebih berisiko tinggi karena spesifik banget, tergantung sama kesuksesan metaverse mereka. Kemudian ada juga yang memudahkan orang-orang awam kayak indeks metaverse itu ada. Atau ETF buat investor tradisional di Amerika tuh ada juga. Dan biasanya membantu kategori di atas yang tadi saya sebutin yang berguna. Cuman ya bergantung sama pengelola indeksnya aja sih. Pengelola indeks, pengelola ETF-nya. Jadi tuh kalau untuk ngomongin soal aset-aset kripto dan mungkin aset di luar kripto yang bisa ada hubungannya dengan tren ini. Kalau misalkan kalian nemuin peluang yang bagus, silahkan komentar di bawah. Dan kalau kalian setuju atau nggak setuju, silahkan kasih pendapatnya juga. Intinya guys, kalau ngomongin soal tantangan membangun metaverse tuh banyak banget. Kontranya banyak banget. Bahkan orang-orang tuh masih pada ngomongin ini kebanyakan gimmick doang. Dan saya agak setuju kadang. Intinya dari sisi teknologi tadi udah kita bahas banyak. Terus dari sisi monopoli ya, kalau misalkan metaverse tuh jadi lebih centralized, itu juga ada. Ada tantangan regulasi, ada tantangan hukum juga. Terus ada tantangan governance-nya, gimana cara kita bisa mengelola gitu kan, dari antara yang anak-anak sama yang dewasa, gimana mereka semua tuh bisa saling terhubung tapi nggak mendapatkan risiko atau apa ya, bahaya yang kayak ada di internet saat ini. Terus skalabilitas untuk blockchain, terus standar metaverse yang umum, gimana orang-orang seluruh dunia itu bisa setuju apa metaverse itu dan apa yang sebenarnya diperluin dunia dan mana yang nggak perlu cuman kebanyakan gimmick doang. Terus sama pengalaman, user experience, user interface, semuanya tuh perlu bener-bener simple, tidak kompleks. Kalau terakhir kita mau ngomong soal Elon Musk, dia juga ngasih pendapat, katanya apalah metaverse itu kalau cuman TV ditaruh di hidung, ditaruh di muka gitu kan. Nggak mungkin orang-orang juga bakal menghabiskan waktu itu sampai seharian di dunia virtual yang nggak nyata, terus mereka nggak keluar rumah gitu. Katanya nggak mungkin itu akan terjadi. Itu yang Elon Musk omongin soal metaverse di tahun 2021 kemarin. Jadi kalau misalkan kalian, terlepas dari kalian peduli atau enggak, kalau misalkan peduli, ingat aja ini soal jangka waktu. Jangka waktunya itu panjang. Kita harus lihat ini dari sisi 5-10 tahun ke depan untuk bisa memastikan apakah dia bisa survive, apakah dia bisa terwujud. Nah, kalau misalkan kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ya.
Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut silahkan tanyain di grup kami. Ada grup Telegram, ada server Discord, atau komentar di bawah juga boleh. Atau ada request untuk topik-topik berikutnya yang pengen kami bahas, silahkan kasih tahu di bawah. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers!